Pada saat benda ini bergerak atau menggelinding, maka benda ini akan menuju Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang energi kinetik pada gerak rotasi dan gerak translasi. Sebelum kita mempelajari ini lebih lanjut, kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi pada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, untuk menentukan besarnya energi kinetik pada benda, yang pertama yang kita akan lihat adalah energi kinetik pada benda yang bergerak rotasi. Nah, sebelum kita mempelajari ini, simak yang berikut ini. Perhatikan yang berikut ini. Roda ini akan mengalami gerak rotasi. Gerak rotasi itu adalah gerakan benda mengelilingi porosnya. Nah, pada saat roda ini mengalami gerak rotasi, maka benda ini atau roda ini akan memiliki kecepatan sudut atau omega. Pada penjelasan tadi dijelaskan bahwa jika benda mengalami gerak rotasi, maka benda akan memiliki kecepatan sudut, yaitu omega. Sehingga besarnya energi kinetik pada benda yang bergerak rotasi itu tidak lain adalah EKR sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat, di mana EKR itu adalah energi kinetik rotasi dengan satuan Joule, I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Berikutnya yang kita akan lihat adalah menentukan besarnya energi kinetik pada benda yang bergerak translasi. Nah, sebelum kita mempelajari ini, simak yang berikut ini. Perhatikan roda berikut ini. Roda ini akan mengalami gerak translasi. Gerak translasi adalah gerakan benda terhadap bidangnya. Pada saat benda ini mengalami gerak translasi, maka benda ini akan memiliki kecepatan linier atau V, seperti pada gambar. Pada penjelasan tadi dijelaskan bahwa benda yang mengalami gerak translasi, maka benda tersebut akan memiliki kecepatan linier V, sehingga besarnya energi kinetik pada benda yang bergerak translasi itu adalah EKT sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EKT itu adalah energi kinetik translasi dengan satuan Joule, M itu adalah massa dengan satuan kilogram, V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Berikutnya yang ketiga yang kita akan lihat adalah menentukan besarnya energi pada benda yang bergerak rotasi dan translasi. Nah, sebelum kita mempelajari ini, simak yang berikut ini. Perhatikan yang berikut ini. Roda ini akan mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Pada saat roda ini mengalami gerak rotasi dan gerak translasi, maka roda ini akan memiliki kecepatan sudut dan kecepatan linier, seperti pada gambar berikut ini. Untuk benda yang bergerak rotasi dan translasi, atau dengan istilah menggelinding, maka benda itu akan memiliki kecepatan sudut omega dan kecepatan linier V. Untuk besarnya energi yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi atau translasi atau menggelinding itu adalah E total sama dengan EKR ditambah EKT. Kita uraikan, E total sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita uraikan lagi, E total sama dengan setengah, untuk I itu adalah K kali M kali R kuadrat, kemudian untuk omeganya itu adalah Pi per R karena dikuadratin jadi Pi per R kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita uraikan lagi, E total sama dengan setengah dikali K kali M kali R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita sederhanakan, R kuadratnya sama-sama kita bagi menjadi E total sama dengan setengah dikali K dikali M dikali V kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Karena sama-sama memiliki setengah M kali V kuadrat, kita keluarkan. Jadi E total sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat dikali dalam kurung K ditambah 1. Inilah persamaan untuk menentukan energi yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi dan translasi atau pada benda yang menggelinding. Berikutnya kita akan lihat adalah energi pada benda yang menggelinding di bidang miring yang licin. Nah, sebelum kita mempelajari ini, simak yang berikut ini. Berikut adalah sebuah roda yang berada pada bidang miring dengan kemiringan theta.
roda ini berada pada titik A dengan ketinggian HA pada bidang miring. Pada saat benda ini berada di titik A, benda ini belum mengalami gerak rotasi maupun gerak translasi. Artinya, roda ini belum memiliki kecepatan sudut maupun kecepatan linier. Pada saat benda ini bergerak atau menggelinding, maka benda ini akan menuju ke titik B seperti pada gambar. Pada saat benda mencapai titik B, benda tersebut tidak memiliki ketinggian, tetapi memiliki kecepatan sudut dan kecepatan linier. Pada benda yang bergerak menggelinding pada bidang miring yang licin, maka berlaku persamaan energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik itu tidak lain adalah energi potensial ditambah energi kinetik, karena dari titik A menjadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Kita uraikan. Untuk yang titik A, EPA ditambah energi kinetik di titik A itu karena bendanya menggelinding, artinya bergerak rotasi dan translasi, maka EKA-nya itu ada EKAR ditambah EKAT, artinya energi kinetik di titik A untuk benda rotasi, EKAT itu adalah energi kinetik di titik A untuk benda yang bergerak translasi. Begitu juga dengan yang di titik B. Kita uraikan, untuk energi potensial itu persamaannya adalah M dikali G dikali H, karena ada di titik A maka menjadi HA ditambah untuk EKA-nya, energi kinetik di titik A itu adalah 0, baik itu EKR-nya maupun EKT-nya. Kenapa 0? Karena pada titik A bendanya masih belum bergerak baik rotasi maupun translasi. Sama dengan untuk yang titik B-nya, karena titik B itu ada di dasar, maka energi potensialnya bernilai 0. Kenapa 0? Karena ketinggiannya itu tidak ada 0, sehingga energi potensial di titik B itu adalah 0. Ditambah EKB-nya menjadi setengah dikali I dikali omega B kuadrat ditambah setengah kali M kali V B kuadrat. Kita sederhanakan menjadi M kali G kali HA sama dengan setengah dikali I dikali omega B kuadrat tambah setengah kali M kali P B kuadrat. Kita sederhanakan lagi, M dikali G kali HA sama dengan setengah dikali M dikali Pi B kuadrat dikali dalam kurung K tambah 1. Ini dari mana? Ini kita bisa lihat pada penjelasan sebelumnya untuk benda yang bergerak rotasi dan translasi. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi M menjadi G kali HA sama dengan setengah kali Pi B kuadrat dikali dalam kurung K tambah 1, sehingga untuk mencari kecepatan linier di titik B jadi PB sama dengan akar 2 kali G kali HA per K tambah 1. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah silinder pejal terbuat dari besi menggelinding di atas lantai datar dengan laju 20 meter per second. Massa silinder 2 kg dan diameternya 40 cm. Berapakah energi kinetik total silinder? A. 250 Joule, B. 300 Joule, C. 450 Joule, D. 500 Joule, E. 600 Joule. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada V kecepatannya atau lajunya 20 meter per second. Kemudian ada massa daripada silinder ini yaitu 2 kg. Kemudian ada diameter silinder 40 cm, sehingga jari-jari dari silinder ini adalah setengah dari diameternya, yaitu setengah dari 40 menjadi 20 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Yang ditanyakan berapakah energi kinetik total pada silinder. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan EK total sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat dikali dalam kurung K ditambah 1. Kita masukkan nilainya. EK total sama dengan setengah dikali 2 dikali 20 pangkat 2 dikali dalam kurung K. K ini adalah konstanta untuk mencari momen inersia untuk silinder pejal yang porosnya ada di sumbu. Teman-teman bisa lihat pada penjelasan sebelumnya, yaitu momen inersia pada benda tegar. K-nya itu adalah setengah
ditambah 1. Kemudian kita sederhanakan, EK total sama dengan 400 dikali 3/2. Sederhanakan lagi, EK total sama dengan 200 kali 3. EK totalnya sama dengan 600 Joule. Jadi besarnya energi kinetik total pada silinder pejal itu adalah E 600 Joule. Sebuah bola pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Kelajuan linear bola saat setelah menempuh lintasan sejauh 7 meter pada bidang adalah A 5/2 meter per second, B 2/5 meter per second, C 3 meter per second, D 2 meter per second, E 2 meter per second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, kecepatan awalnya sama dengan 0 karena dari keadaan diam. Kemudian tetanya, sudut kemiringannya itu adalah 30 derajat. Kemudian S-nya, panjang lintasannya yaitu 7 meter. Yang ditanyakan berapakah kelajuan linear atau PB-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar yang berikut ini. Ini sebuah benda berada pada bidang miring dengan kemiringan theta, dengan panjang lintasannya adalah S, dan ketinggiannya adalah HA, menggelinding sehingga berada di titik B. Yang ditanyakan itu kecepatan atau kelajuan linear di titik B. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan PB sama dengan akar 2 dikali G dikali HA per K ditambah 1. Karena HA-nya belum diketahui, kita cari dulu dengan persamaan sin theta sama dengan HA per S. Masukkan nilainya. Karena sin tetanya sendiri adalah 30 derajat, maka sin 30 itu adalah setengah sama dengan HA per 7. Kali silang, HA sama dengan 7/2. Kemudian kita masukkan ke persamaan PB. Jadi, PB sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 7/2 per. Nah, untuk K-nya itu adalah konstanta pada momen inersia untuk bola pejal yang sumbu putarnya itu ada di poros, yaitu K-nya adalah 2/5. Teman-teman bisa lihat pada penjelasan sebelumnya, yaitu momen inersia pada benda tegar, sehingga K-nya adalah 2/5 ditambah 1. Kita sederhanakan menjadi PB sama dengan akar 70/7/5. Sederhanakan lagi, PB sama dengan akar 50, PB-nya sama dengan 5/2 meter per second. Jadi, kelajuan linear bola saat setelah menempuh lintasan sejauh 7 meter itu adalah A 5/2 meter per second. Sekian pembahasan materi dan contoh soalnya pada video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Terima kasih.